Bapak Ibu yang jawab salam, saya doakan cepat pergi haji. Jalan-jalan ke Klender, pulangnya beli getuk. Kita doain yang nyender biar nggak ngantuk. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa 'ala dzalika minas syahidin. Buya Hamka pernah menulis dalam salah satu bukunya, kata Buya Hamka, kalau mau melihat umat Islam, lihatlah ketika sholat Idul Fitri. Kalau mau melihat umat Islam, lihatlah ketika sholat Idul Fitri. Tapi kalau mau melihat umat Islam yang beriman, lihatlah ketika sholat subuh. Nah, Buya Hamka menarik kalimatnya tuh. Kalau mau melihat umat Islam, lihatlah ketika sholat Idul Fitri. Penuh, Pak. Tapi kalau mau lihat orang yang beriman, lihatlah ketika sholat subuh. Insya Allah separuh. Ini bagus separuh di sini. Bahkan ada beberapa masjid cuma 1-2 saf. Jadi itu kata Buya Hamka, Pak. Bukan hadis tapi Buya Hamka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, satu hari Rasulullah SAW dengan para sahabatnya bercerita tentang alam barzah. Rasulullah bercerita tentang alam barzah, tentang alam yang akan dilalui oleh manusia setelah kehidupan. Alam barzah, Imam Syafi'i mengatakan alam kubur, alam persinggahan antara dunia dan akhirat yang panjang. Itu ada namanya alam kubur atau alam barzah. Ketika Rasulullah berbicara alam barzah, maka Rasulullah berbincang dengan sahabat sangat serius tentang angan-angan orang yang berada di alam barzah, tentang keinginan orang-orang yang berada di alam kubur atau alam barzah. Sahabat Salman Al-Farisi berkata, "Ya Rasulullah, apa yang mereka angankan? Apa yang mereka inginkan?" Kata Rasulullah, yang mereka inginkan adalah kembali ke alam dunia untuk menikmati Ramadan. Mereka ketika memasuki bulan Ramadan itu semuanya menangis, semuanya berdoa kepada Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Saya ingin sedekah, saya ingin melaksanakan amal-amal soleh di bulan Ramadan ini. Al-Munafiqun ayat terakhir. Lengkapnya, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi. Mereka menangis, fayaqula rabbi. Mereka berkata, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saya ingin ya Allah dikembalikan walau sekejap saja di bulan Ramadan. Tapi Allah menjawab, walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Enggak bisa. Allahu khabirum bima ta'malun. Sudah tidak bisa. Alammu sudah berbeda. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jamaah salat subuh yang dimuliakan. Oleh karenanya, tadi kita keluar dari rumah, dua malaikat mendoakan kita. Malaikat yang pertama berdoa, malaikat yang berada di kaki kanan kita berdoa, ya Allah tinggikan derajatnya, tinggikan derajatnya ya Allah. Malaikat yang berada di sebelah kaki kiri kita mengatakan, ya Allah gugurkan dosanya. Jalan kita Pak, di tengah hujan jalan Pak,
Beruntung yang rumahnya jauh, Pak. Yang rumahnya jauh beruntung. Doa malaikatnya panjang, Pak. Wah. Bukan berarti yang rumahnya dekat harus muter-muter masjid, bukan berarti ya. Rumahnya jauh beruntung. Yang paling jauh saya rumahnya. Rumah saya di Meruya Selatan situ, di Joglo gitu ya. Jadi itu pertama kali yang kita dapat sholat subuh ini, Pak. Lalu kita masuk masjid. Masuk masjid, kita duduk tahiyatul masjid, udah tahulah pahalanya seperti apa. Qabla subuh tadi, khairud dunya wa ma fiha. Balasannya bukan sama, bukan Pak, bukan sama dengan dunia dan seisinya, bukan. Khairud dunya, ada kalimat khairud dunya, lebih hebat, lebih besar dari dunia dan seisinya. Ya Allah, apalagi yang lebih hebat Pak dari dunia dan seisinya? Gubernur Bengkulu pernah ngobrol dengan saya, Ustaz, itu hadis nggak berpengaruh Ustaz. Buktinya di masjid saya yang sholat subuh tetap aja 2 saf itu. Padahal Allah bilang khairud dunya wa ma fiha katanya. Yang sholat subuh, bahkan ada hadis yang lain, sholat sunnahnya saja, sholat sunnahnya sebelum subuh tadi, itu balasannya khairud dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Kata gubernur Bengkulu itu bilang, nggak pengaruh. Tapi setelah saya umumkan, bagaimana Pak diumumkan? Yang saya umumkan Pak Ustaz, bapak-bapak besok yang sholat subuh pulangnya dapat 5 liter beras, insya Allah. Udah saya siapkan 5 liter beras, penuh masjid Pak Ustaz, penuh masjid Pak Ustaz. Khairud dunya wa ma fiha kalah dengan 5 liter beras Pak Ustaz. Kata gubernur Bengkulu itu cerita sama saya, kebetulan jamaah umroh saya. Jadi kita ini ya Allah, kita dapat pahala itu Pak. Nah itulah yang membuat ahli kubur itu menyesal Pak. Kenapa menyesal? Saya bacakan satu hadis sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani li 'abdi yaumal qiyamah yaqulu sham. Kata Rasulullah, sesungguhnya Quran, Ramadan ini penolong. Dan mereka yang berada di alam barzah, mereka yang berada di alam kubur, mereka enggak dapat pertolongan karena tidak bersungguh-sungguh Ramadannya. Kalaupun dapat pertolongan cuma sedikit pertolongannya, makanya dia pengen balik lagi ke alam dunia ini. Hadis yang lain dikatakan hadis sahih dari Tabrani, Ahmad, Bukhari, Muslim, dikatakan bahwa orang-orang yang berada di alam barzah, ahlul barzah itu dipertontonkan, diperlihatkan surga yang indah, surga yang hebatnya luar biasa, namanya surga Ar-Rayyan. Surga Ar-Rayyan diperlihatkan Pak, tapi ada di antara mereka yang nggak diperlihatkan. Mereka bertanya, ya Allah, kenapa kami nggak diperlihatkan itu surga yang indah itu? Karena kamu tidak bersungguh-sungguh Ramadannya. Mereka berdoa, fayaqula Rabbi, ya Allah, kembalikan kami, kembalikan ke alam dunia. Kata Allah, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Nggak bisa, kata Allah, kamu sudah wafat. Oleh karenanya kita yang masih Allah anugerahkan umur, nggak tahu umur kita. Nggak tahu umur kita ini Pak. Siapa tahu bapak duluan, saya belakangan, atau saya belakangan bapak-bapak duluan. Ya udahlah, saya yang duluan menyolatkan bapak-bapak sekalian. Kita kan matinya pengen belakangan aja Pak. Wallahi Pak, wallahi itu kemauan semua orang Pak. Tapi saya pesan Pak, jangan terlalu panjang umur itu Pak. Kalau umur sampai 100-200 tahun, nggak ada temennya di Facebook nanti Pak, nggak ada temennya di WhatsApp nih Pak. Sendirian kita. Hadirin rahimakumullah, Allah memerintahkan puasa kepada kita, as-saum, as-siyam, al-imsak. 3 kata as-saum itu diulang 2 kali di dalam Quran itu. As-siyam 9 kali, al-imsak 3 kali kalau tidak salah diulang dalam Al-Quran itu. Itu artinya sama.
puasa, menahan. Ya. Tadi kita berbicara tentang angan-angan ahli kubur. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian merenung kembali tentang perintah puasa ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa ini tidak seperti anggapan orang-orang barat, orang orientalis. Orang-orang barat, orang orientalis mengatakan bahwa puasa ini melanggar HAM. Puasa ini menyakiti hasrat hak manusia. Puasanya umat Islam terlalu lama katanya, 1 bulan. Kecuali puasanya orang Hindu 7 hari, puasanya orang Katolik 3 hari, puasanya umat Islam melanggar HAM. Ternyata para psikologi mengatakan manusia itu perlu 20 sampai 30 hari untuk membentuk habit atau kebiasaan. Jadi untuk merubah kebiasaan itu nggak bisa 7 hari, 3 hari nggak bisa. Memerlukan waktu 20 sampai 30 hari terbentuk manusia. Itulah kenapa puasa diperintahkan sebulan. Untuk apa? Untuk kebaikan manusia. Bukan untuk menyakiti manusia, bukan untuk menzalimi manusia. Kenapa? Karena manusia sudah terlampau jauh melangkah. Padahal Allah bilang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku menciptakan manusia itu makhluk yang seindah-indahnya, selengkap-lengkapnya, semulia-mulianya, sesuci-sucinya. Tapi wala tabghil fasada fil ard. Mereka membuat kerusakan. Mereka serakah, mereka tidak tawakal, mereka makan segalanya. Yuk kita kembali Pak kepada pelajaran biologi waktu kita SMP dulu. Dulu waktu SMP kita diajarkan oleh guru kita 3 macam makhluk hidup. Ini menjadi jawaban Pak. Karena Abu Dzar Al-Ghifari pernah tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah Allah menciptakan jutaan makhluk? Kenapa yang wajib puasa hanya manusia? Manusia pun yang beriman lagi. Kenapa itu hewan-hewan tidak diwajibkan puasa, makhluk Allah yang lainnya?" Jawabannya ini Pak, manusia diciptakan, Allah menciptakan 3 macam makhluk hidup. Yang pertama karnivora, yang kedua herbivora, yang ketiga omnivora. Karnivora, makannya hanya daging, makannya hanya tulang. Dikasih bakwan, nasi uduk, jengkol, insya Allah nggak mau. Betul Pak Haji, makannya hanya daging. Kalau dia menangkap buruannya, dia makan Pak. Kalau udah kenyang, dia tinggal Pak. Itu sisanya apa dia bawa, apa dia simpan? Kan tidak. Karena singa tidak punya kulkas. Betul Pak? Tinggal. 1, ikhlas Pak. Ikhlas. Terserah sisanya mau dimakan oleh siapa. Ikhlas. Yang kedua, singa, harimau, serigala, tawakal. Besok bagaimana nanti? Allah kasih rezeki lagi. Enggak ada dia simpan-simpan, enggak ada Pak. Dia makan kenyang tinggal Pak. Terserah yang ini untuk orang lain, sisanya enggak ada. Kalau kita manusia enggak begitu Pak. 1, karnivora, makannya hanya daging saja, udah yang lain nggak mau. Yang kedua ada herbivora. Herbivora, makannya herbal, daun-daunan, tumbuh-tumbuhan. Dikasih sate Madura nggak mau Pak dia. Apalagi sate Padang pedas, nggak mau dia. Dia makannya tumbuh-tumbuhan, sama karakternya, ikhlas dan tawakal. Ikhlas kalau sudah makan, tinggal saja sisanya Pak. Seserah orang lain makan, saya udah kenyang. Urusan besok, urusan Allah. Saya mau berburu lagi besok. Tawakal. Sekarang kita lihat Pak, omnivora. Siapa omnivora? Orang-orang yang duduk depan saya. Ini saya di omnivora Pak. Hah? Kita makan daging, kita makan daun-daunan, kita makan semua, kita makan Pak. Semuanya kita makan. Enggak apa-apa kata Allah. Cuman ada di antara omnivora manusia yang makan aspal Pak. Aspal dia makan Pak. Enggak main-main dia makan aspal Pak. Dari mulai Balaraja sampai Merak dia makan aspalnya Pak. Tangkap KPK. Ada yang makan kabel Pak.
kabel dia makan Pak. 2 tahun yang lalu ada kasus rumah sakit umum Balaraja Pak, baru jadi udah retak. Ini ada manusia pemakan semen Pak, semen dia makan Pak. Bisa Pak Ustaz, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan selengkap-lengkapnya, bukan hanya dengan nafsunya tapi dengan akalnya. Quran dimakan Pak. Berapa tahun yang lalu itu ada staf menteri agama di penjara gara-gara korupsi percetakan Quran. Quran dia makan Pak. Bahkan sampai sekarang ada yang belum keluar, dia makan KTP Pak. Omnivora. Itulah kenapa hanya omnivora yang wajib puasa, karena mereka wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Mereka merusak diri mereka sendiri dan Allah sangat benci kepada orang yang merusak. Ya Allah, kita belajar biologi waktu masa SMP, ternyata itu maknanya. Puasa ini menahan Pak, menahan. Asyam al-imsak, as-saum, menahan Pak. Kita tahan. Kalau orang yang berpuasa Pak, orang yang berpuasa, jangankan yang haram, kita latihan Pak, nih sebulan penuh. Jangankan yang haram, yang halal kita haramkan. Jangankan yang haram, yang halal kita haramkan. Nasi uduk pakai semur jengkol, wah, kerupuk, ya Pak. Pagi-pagi ini Pak, di bulan puasa, halal apa haram? Haram. Yang halal kita haramkan Pak, apalagi yang haram. Yang halal kita haramkan. Nanti siang Pak, istri lagi keluar, anak-anak lagi nggak ada, di rumah cuma kita berdua sama kulkas. Kita berdua sama kulkas, kita buka isinya macam-macam. Berani nggak kita makan Pak? Saya jamin nggak berani. Kenapa? Muraqabah. Muraqabah. Kenapa? Muraqabah itu Allah seakan-akan melihat kita, nggak berani kita. Jus alpukat haram, betul Pak. Tapi nanti dia baru halal habis maghrib. Nasi padang haram, lalu siang dia baru halal habis maghrib. Istri yang kita cintai, yang kita nikahi dengan sah, kalau siang haram, dia baru halal habis maghrib nafsu amat, habis terawih maleman dikit, habis maghrib ya Pak. Habis maghrib itu waktu diharamkan Pak. Orang lagi saum nih Pak, menahan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang halalnya saja diharamkan kalau belum waktunya, apalagi yang haram. Oleh karena pemimpin kita nih Pak, kalau mentalnya mental saum, mentalnya mental siam, mentalnya mental imsak, insya Allah tidak akan korupsi Pak. Tingkat korupsi di Indonesia tinggi sekali Pak, na'udzubillah min zalik, tertinggi Pak di dunia ini termasuknya. Hutang kita pun tertinggi Pak, 3 kali lipat naiknya hutang kita nih Pak. Jadi kita ini punya fasilitas ini semua hutang Pak. Ini diantara kita setiap orang ini punya utang sekarang 28 juta Pak. Zamannya SBY 18 juta, sekarang 28 juta hutang kita. Hadirin rahimakumullah. Berhutang juga termasuk keserakahan itu Pak, ya, keserakahan, keinginan untuk dihormati, dia bangun sana sini dengan hutang. Hadirin, kembali kepada materi kita, asyam as-saum, menahan. Memang Pak, kalau berbicara menahan lapar, puasa hanya menahan lapar. Kata Rasulullah, ada orang yang berpuasa cuma dapat laparnya aja Pak. Kalau berbicara hanya lapar Pak, memang sih Pak, kalau udah jam 2 ya Bu ya, kalau udah jam 2 tuh, kalau yang nggak biasa puasa tuh mata tuh kesiwer Pak. Iya Pak, ngelihat kecoa kayak ngelihat korma. Betul Pak, ngelihat kecoa tuh yang ngelihat korma. Ini korma apa itu? Begitu udah gerak kecoa kayak korma, ini matanya udah siwer Pak. Kalau bicara hanya menahan lapar Pak, kalah kita sama orang kejawen Pak. Orang kejawen lebih tahan lapar daripada kita Pak.
Puasanya namanya puasa ngebleng, puasa mutih. Puasa ngebleng tuh Pak, puasa 24 jam. Seperti puasanya Nabi Musa. Nabi Musa itu puasanya 24 jam. Bukanya di waktu maghrib, sahurnya di waktu isya. Cuma sejam dia makan. Nggak sempat makan bakwan Pak. Nggak sempat Nabi Musa Pak. Kan ada kalimat tuh, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti orang-orang sebelum kamu diperintahkan puasa, tapi tapi puasanya berbeda. Kita nih umat Nabi Muhammad paling ringan puasanya Pak. Cuma 13 jam kita puasa. Sebentar aja. Itu pun sahurnya 2 piring. Itu pun bukanya bebas sudah. Ya Allah. Di pada zaman para nabi dulu, perintah puasa itu ya puasa Pak. Kalau dia batal 1 hari, dia harus mulai lagi dari awal. Kita enggak Pak. Kita bisa menjamak, kita bisa mengkodok puasa kita. Kita bisa mengganti puasa kita. Kalau kita enggak sanggup lagi, kita cukup bayar fidyah. Ringan sekali puasa kita. Kalau berbicara hanya lapar Pak, kita kalah kita sama orang Kejawen Pak. Tapi puasa kita hanya bukannya lapar, tapi menahan hawa nafsu. Ini yang penting Pak. Kemarin saya ceramah di BRI. Iya Pak Ustadz, luar biasa ini katanya puasa ini. Saya dimaki-maki Pak Ustadz sama konsumen katanya. Kalau kamu dimaki-maki, kamu bilang ana soim, saya lagi puasa. Maki-maki dia Pak. Wah, saya lagi puasa. Kata temennya, lu dimaki-maki lu, dibilang monyet, dibilang gua lagi puasa. Tar habis maghrib, tar habis maghrib. Puasa itu 24 jam kita menahan hawa nafsu. Hadirin rahimakumullah. Terakhir saya ingin sampaikan bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah angan-angan para ahli kubur. Menangis mereka. Menangis mereka, berteriak mereka hari ini Pak. Ya Allah, kalimatnya itu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas shalihin. Ya Allah, beri kesempatan aku ya Allah. Ini Ramadan Pak. Malam-malam Ramadan berbeda dengan malam-malam di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kita sholat tahajud itu setelah tidur dan di sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sepertiga malam baru boleh disebut tahajud. Tapi di bulan Ramadan, malam-malam mulia itu bukan diawali sepertiga malam, tapi diawali ba'da maghrib, ba'da isya, sudah dianggap tahajud. Tarawih namanya. Yang mau tahajud lagi lebih bagus. Sepanjang malamnya itu mulia, mulia sepanjang malamnya. Amalnya wallahu dha'ifu liman yasha, berlipat-lipat. Dan ada satu ibadah yang membedakan kita dengan umat-umat yang dahulu. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Jangan tinggalkan 10 malam yang terakhir. Saya ingin kasih informasi pada kita semua supaya kita lebih semangat. Kata Allah, saya baca paling tidak di 5 tafsir. 5 tafsir ini pendapatnya sama. Pertama, tafsir Al-Misbah Quraisy sama pendapatnya. Al-Maraghi, Ibnu Abbas, tafsir Al-Azhar Buya Hamka, tafsir Al-Makhsyari, tafsir dari Syekh Az-Zuhail. Tiga-tiganya sama, mengatakan tanazzalul malaikati warruh. Ada jutaan malaikat turun biizni rabbihim min kulli amr, diizinkan oleh Allah. Jadi pekerjaan malaikat yang 10 malam terakhir itu tanazzalul malaik, diizinkan sama Allah turun ke alam dunia ini untuk apa? Min kulli amr. Nah, saya tertarik dengan kalimat min kulli amr. Apa sih min kulli amr itu? Malaikat itu akan mengurusi keinginan, nasib, urusan, takdir manusia. Makanya kata Rasulullah, kau berdoalah di malam-malam itu. Jadi kesempatan emas, kesempatan terakhir kita berdoa kepada Allah
supaya nasib kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasib istri, anak-anak, keluarga dirubah. Min kulli amr, malaikat mendengar, semuanya mendengar apa yang kita keluhkan di malam itu. Kalimatnya min kulli amr, urusan manusia itu sedang didengarkan oleh para malaikat. Bagaimana yang tidur? Nggak dapat, Pak. Hanya orang yang i'tikaf. Oleh karenanya fikih i'tikaf perlu kita perhatikan. Kalau kita ke masjid, niatkan nawaitu i'tikafan. Ya Allah, niat saya i'tikaf walau sebentar. Khusus 10 malam yang terakhir, jangan abaikan tamu kita. Siapa tamu kita? Tanazzalul malaikati warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat yang turun, yang diizinkan oleh Allah. Diizinkan oleh Allah untuk mendengarkan keluh kesah manusia. Itu yang membedakan para nabi dulu dengan Ramadan ini. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita semua Ramadan tahun ini kita menjadi alumni yang terbaik. Alumni yang disediakan pintu surga Ar-Rayyan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kuliah subuh ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan kita yang terbaik, bahwa kita menjadi ahlu Ramadan dan mendapat pahala Ar-Rayyan insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan muttaqabbala wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ada di antara kami yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Anugerahkan ampunan-Mu kepada ibu bapak kami. Ya Allah, anugerahkan ampunan-Mu kepada suami dan istri kami. Ya Allah, arahkan hati anak-anak kami agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, ada di antara kami yang sedang sakit, anugerahkan kesembuhan kepadanya. Ya Allah, ada di antara saudara kami di masjid ini yang terhimpit ekonomi keluarganya, luangkan ya Allah, bebaskan hutang-hutangnya ya Allah. Ada di antara kami yang sedang berharap-harap cemas ya Allah, belum menunaikan ibadah haji dan umroh. Ya Allah, panggillah agar mereka menjadi jamaah haji dan umroh tahun ini ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara sekalian, mohon maaf lahir batin, supaya kita dapat pahala haji dan umroh tamatan, sempurna, maka tunggu sampai suruh baru kita keluar, supaya kita mendapat pahala haji dan umroh tamatan. Burung pipit terbang ke Wonogiri, karena waktunya sempit saya mohon diri. Buah nanas, buah mengkudu, buah duren, buah jambu, itu nama buah-buahan Pak ya. Itu aja barangkali, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.